Allah masih memberikan kesehatan kepada kita semua, maka kita syukuri dan selalu kita tafakuri bahwa sehat itu anugerah yang luar biasa. Tatkala di mana teman-teman kita banyak yang sedang diuji dan dicoba oleh yang namanya sakit. Ya, disitulah kita bahwa sehat itu sangat mahal, gitu kan. Karena apa? Dengan sehat kita bisa menggunakan waktu yang Allah berikan untuk kita sebaik mungkin. Makanya kita patut bersyukur bahwa di siang hari ini, di dalam obrolan ini yang mudah-mudahan insya Allah diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan bersama-sama sharing sambil tafakuri diri, mentadabburi diri bahwa ayo kita refleksi nih selepas UTS ya, setelah PTS Bapak dan Ibu apa yang harus dilakukan, gitu kan? Apakah yang sudah dilakukan itu banyak kealfaannya atau banyak celengan pahalanya nanti buat depan di akhir kelak. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan kita selaku umatnya, mudah-mudahan kelak yang akhir kita akan mendapat syafaatul ummah dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, seyogianya kita sebagai pendidik ini sedang berjihad ya kan. Jihad sekarang itu bukan jihad di medan perang, kita juga sedang perang melawan kebodohan, perang melawan emosi-emosi dan negatif thinking serta gozul fikri yang sedang memerangi anak-anak kita. Ini jihad kita, dan jihad seorang guru itu sangat luar biasa ya. Makanya ketika Jepang dibombardir kota apa? Hiroshima dan Nagasaki, yang pertama kali dicari siapa? Guru. Makanya Jepang pendidikannya sangat maju, saking mulianya seorang guru. Makanya kita patut berbangga bahwa kita sebagai guru, ayo kita dedikasikan diri, kita infakkan diri kita bahwa ini adalah salah satu jalan surga kita ya. Ketika teman-teman kita banyak yang bertumbangan, kita doakan ya, semoga teman-teman kita cepat diberikan kesembuhan, diberikan semangat lagi untuk bisa bergabung di sekolah yang tercinta ini ya. Kita nyanyi dulu 1000 Mujahid ya. Tahu Pak? Tahu nggak lagu? Tahunya apa? Sisa rasa mulu. Oh, lagu Rehan. Pak Rehan. Oh iya, sebelum nanti masuk ke materi, Bapak dan Ibu sudah dikasih belum password simpak username sama password simpak KB-nya ke masing-masing guru? Belum? Sebagian udah. Kenapa? Nanti di semester semester 2 kami dari yayasan akan memberikan latihan yang luar biasa tentang Google Workspace ya. Google Workspace for Education. Jadi semua sekarang itu kan kalau Microsoft Office itu terbatas ya. Tapi ketika kita beralih ke Google Doc, Google Slide, Google Sheet, itu kan sama aja. Dan kita bisa mencari referensi yang dalam tanda kutip itu tidak copyright. Terus banyak hal yang bisa kita gali di laman Google yang luar biasa ya manfaatnya gitu kan. Itu syaratnya adalah punya akun belajar ID ya. Akun belajar ID dapat dari mana? Dari operator yang di sekolahnya masing-masing ya. Di situ banyak. Jadi Bapak dan Ibu, karena tahun depan itu sudah mulai kurikulum merdeka, Bapak dan Ibu harus segera mengupload mengaktifkan, mentauhidkan akun belajar ID dengan ini PMM, Asep ya, portal Merdeka Belajar. Jadi guru-guru baik negeri maupun swasta itu harus segera login ke sana. Di sana banyak manfaatnya, banyak ilmu yang bisa didapat gratis, sertifikatnya juga gratis, istilahnya tinggal
kita punya waktu luang, kita bertetap aja dengan para pemateri yang ada di portal itu. Itu saja, itu hanya sekilas saja. Next ya, mudah-mudahan bisa diberikan ke masing-masing gurunya. Udah ada berapa Pak yang dimasuk di dalam Kodik? Udah semua. Udah punya akun SIM PKB-nya semua. Iya, biasanya langsung. Cuma kan ada kesempatan, ada yang tiba-tiba misalkan kayak Pak Ade atau yang sudah PMT-nya itu kayak Misterio kan udah dari sana lama ya. Itu bisa nanti kalau misalkan statusnya guru kelas atau guru PAI atau guru PJOK, itu bisa mengajukan diri untuk ikut PPG. Karena lagi pembukaan besar-besaran untuk PPG pendidikan profesi guru, kecuali yang baru lulus memang di SIM PKB-nya itu ditutup. Harus 5 tahun dulu pengalaman mengajarnya, baru bisa mengikuti PPG. Kecuali Bapak dan Ibu ikut PPG prajabatan. Jadi kalau baru lulus kuliah ikut PPG dan sekolahnya bisa. Kalau misalkan Ibu udah expired, ya udah harus belajar tapi nunggu 5 tahun dulu. Di sini yang udah dulu pengalaman mengajar siapa? Nurul ya. Ini bisa nih guru kelas statusnya. Itu langsung nih ketika diaktifin ada undangan langsung ikut PPG. Oh, SK-nya 2 tahun. Bisa ya. Bismillah. Gak ada yang sertifikasi nanti. Jadi ya, gak apa-apa jadi guru kelas. Yang agama lagi dibuka, yang agama Mas Pak Ade tiap hari dibuka itu. Infonya PJOK sekarang batch 2 mulai lagi. Karena itu hak-hak Bapak dan Ibu. Jadi memang kalau diperjuangkan, cuma tugasnya itu cuma ya udah nongkrongin itu akun SIM PKB-nya ada undangannya, jangan sampai telat. Karena di situ jadinya semua informasi tentang pendidikan profesi guru. Memang yang ibu-ibu anak muda di sekolah ini semangat ya kuliahnya, gitu kan. Luar biasa. Misalnya lo semangat ya, masih kuliah kan? Bisi udah keluar, udah baru ada tugas, udah jenah, udah. Yuk, balik ke materi. Hari ini kita akan membahas tentang budaya membangun budaya positif. Jika ada 1000 mujahid yang Allah turunkan ke dunia ini, jadilah satu di antaranya. Kalaupun ada 100, jadilah satu di antaranya. Kalaupun ada 10, jadilah satu di antaranya. Kalaupun tidak ada, kita yang menjadi mujahid itu. Orang yang berjihad di dalam pendidikan itu luas banget. Ketika kita salah berjihadnya, salah berikan ilmu kepada anak-anak, maka salah jalan juang kita. Tapi ketika kita betul memberikan konsep-konsep dasar keimanan, akhlak, adab, dan ilmu-ilmu akademik kepada anak-anak kita, maka insya Allah surga jaminannya. Ya kan? Guru SD itu guru sekolah dasar. Kalau dasarnya salah, salah kitanya. Betul nggak?
Kalau dasarnya benar-benar kita, ya kan? Jadi hati-hati, siapa suruh bapak dan ibu melamar guru SD? Tonggak bagus atau tidaknya akhlak adab anak-anak itu ada di guru SD. Nah, berkaitan dengan membangun budaya positif ini, apa yang harus dilakukan? Angkatan pertama, angkatan kedua, angkatan ketiga, nih, asabiqun al-awwalun bapak ibu yang ada di sini, sudah benar nggak kita memberikan suri tauladan kepada anak-anak kita? Kalau tagline-nya Ki Hajar Dewantara apa? Ingarso sum tulodo, ingat imadia bangun aso tuturi handa. Ada yang tahu artinya orang Jawa? Mesti kan? Ingat sesung tulodo itu apa? Yes. Gak ada yang tahu. Dari ingat sesung tulodo menjadi teladan di depan. Nah, kita patik dengan pertanyaan seperti ini. Bapak dan Ibu, bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau dorongan dari yang lain? Mas Dewi, kenapa Mas Dewi berperilaku? Ya, karena dari diri. Dari diri sendiri. Tanggung jawab. Terus jawab pertanyaan Faktor yang lain juga ada. Ada contohnya? Disuruh kepala sekolah? Ya, salah satu. Atur aturan? Untuk aturan 50-50. 50-50. Iya gitu. Mr. Ade, kenapa Mr. Ade berperilaku? Karena setiap manusia itu perlu mempunyai perilaku. Karena untuk sesama berinteraksi sama apa ya namanya ya? Sama makhluk. Manusia. Mengapa Pak Ade melakukan segala sesuatu itu? Karena segala sesuatu itu tercermin dari perilaku yang tadi kita lakukan. Bingung. Ini ilmu filsafat nih. Bahasa tingkat tinggi. Sekarang nanya ke Pak Asep. Pak Asep, apakah Pak Asep melakukan sesuatu karena dorongan lingkungan atau ada faktor lain, misalkan ingin dipuji, ingin diberi imbalan atau apapun itu? Yang pasti sih dari faktor lingkungan itu. Faktor lingkungan. Buat kita tuh menjadi lebih semangat lagi. Karena memang benar. Karena memang faktor lingkungan itu sangat berpengaruh gitu Pak. Benar-benar jauh berpengaruh gitu. Ya. Dari kebiasaan kita. Di sini saya tidak akan mencari salah benar ya, karena ini sesuai dengan kehidupan Bapak dan Ibu. Ya, saya hanya bertanya saja. Nanti kita refleksikan bareng-bareng di depan dengan adanya materi ini. Selanjutnya pertanyaan, Mr. Rio, pernahkah Mr. Rio melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman atau pujian atau untuk mendapat hadiah atau untuk mendapatkan imbalan? Pernah nggak? Pernah melakukan sesuatu untuk menunjukkan bahwa saya bisa, biar agar saya untuk skill, banyak saya tuh bisa loh, mampu, bukan kaleng-kaleng. Kalau untuk ini sekedar untuk mendapatkan biar saya mendapatkan hadiah atau biar saya dikasih imbalan atau dikasih uang gitu kan, pernah nggak? Kalau untuk pamrih, untuk hadiah, ya ini kita. Ya, manusiawi, tuh kan. Nah, kira-kira alasannya kenapa sih orang melakukan itu gitu kan? Karena itu kebutuhan. Kebutuhan. Ya, kebutuhan pokok, mungkin contohnya kayak les atau kita ya gitu lah pokoknya. Ya, siap. Mr. Budi setuju? Relate dengan ini pertanyaannya? Ya, setuju Pak. Yang setuju apa? Itu karena memang tadi ya mendapatkan uang
Oh iya, itu memang manusiawi. Ya itu memang manusiawi, Mister. Ya karena segala sesuatu pasti manusia itu ada rasa sedikit ketika memang tidak serotol mustaqim itu pasti ada rasa hati itu ingin menunjukkan pribadinya ya lebih baik. Ya ingin diberi, ingin dipuji. Ini kayak ditampar, kayak jauh sana sini gitu. Ada bahasa, ada caption seperti ini, ada judul buku seperti ini, dihukum oleh penghargaan. Ada ilmuwan yang mengatakan bahwa hukuman dan penghargaan itu sama-sama mematikan potensi peserta didik. Setuju atau tidak? Nanti kita sharing bareng-bareng. Ya, kita bahas. Bisa ini ya. Kita ke 5 kebutuhan dasar manusia. Manajemen harus paham nih, harus tuntas 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar guru-guru itu apa? Guru-guru, 5 kebutuhan dasar anak itu apa? Ini harus tuntas. Biar apa? Ketika kita memberikan materi, memberikan pembelajaran, memberikan pijakan-pijakan, memberikan adab akhlak kepada anak-anak, mereka akan menerimanya dengan baik. Kenapa? Ininya sudah tuntas. Ya, ini silakan nanti Bapak dan Ibu lebih luasnya Google ada ya 5 kebutuhan dasar. Tapi saya akan berfokus kepada guru-guru dan peserta didik. Yang pertama adalah bertahan hidup. Ya, ada kejadian seperti ini. Ada anak yang gak bisa diatur, ada anak yang temperamen, ada anak yang suka marah-marah. Ternyata ketika dipanggil oleh guru BK, ternyata ketika dipanggil oleh kesiswaan, nah sudah bisa mereda emosinya, sudah Pak, bisa cerita, bisa. Kenapa? Saya belum makan. Marah-marah kan, gak bisa konsentrasi. Makanya manajemen ketika ngasih wejangan ke guru-guru, pastikan sudah kenyang semua, pastikan sudah makan semua, pastikan sudah terpenuhi kebutuhannya gitu kan, baru kita bisa kasih wejangan pada guru-guru. Begitupun kita mungkin suka ngambil makanan temennya gitu kan, cilametan.
teratur, gak mau belajar umi, tahfiznya berantakan, uminya kok gak maju-maju. Yuk, tuntasin dulu diri kita. Yang gak bisa. Ya, kalau kitanya tuntas, kalau kitanya istiqomah untuk membaca, ketika kita datang ke sekolah, ketemu dengan anak, aura positif kita itu ke kelompoknya. Misalkan ada 15-15-nya itu akan kesirap aura. Saya akan perhatikan. Karena apa? Kita sudah membawa aura positif dari rumah bawah. Yuk, belajar dengan misi kita. Akhirnya apa? Banyak yang membanding-bandingkan antara satu sama lain oleh orang tua. Saya mah gak mau uminya dengan Mister ini. Saya mah gak mau dengan Miss ini. Ya kan? Ada yang seperti itu. Insya Allah di fakultas nggak ada, karena sudah diatur ya sama kurikulum kesiswaan ya. Bisa. Paham ya? Disiplin. Jadi belajar. Tapi yang pertama, kebutuhan dasarnya harus ditutasi yang 5 itu. Ya. Kebutuhan apa saja tadi? Bertahan hidup. Merojaan Hidup, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang, yang ketiga, penguasaan, penguasaan. Yang keempat, kebebasan untuk memilih dan menerima kesenangan. Itu silahkan terapkan di kelas. Ketika ada anak-anak yang dalam tanda kutip hiperaktif, nggak bisa diatur, temperamen, tantrum dan sebagainya, pasti ada 1 di antara 5 yang bolong. Ya, terutama untuk rasa perhatian atau rasa diterima atau rasa kasih sayang. Ya, di rumah pun begitu. Ketika anak-anak kita tiba-tiba nangis kejer dan sebagainya, berarti dia ingin diperhatiin, dia ingin diakui bahwa dia punya kemampuan, dia ingin istilahnya ada hal yang harus dibelikan oleh orang tuanya. Jadi banyak gejolak dalam batinnya anak itu. Ya, Istika udah tuntas ya sama siapa? Sama Fatih, udah clear berarti ya? Gak perlu manggil. Enggak, alhamdulillah sudah selesai. Miss Dwi? Udah gak pengen pulang lagi, alhamdulillah. Miss Dwi udah tuntas juga. Oh, udah pindah kelas. Kemarin siapa ya? Eza di kelas siapa? Oh, kamu ada gimana? Hah? Udah bisa ini terkendali? Alhamdulillah. Nggak sampai manggil Pak Ferdi kan? Enggak. Alhamdulillah. Berarti wali luar biasa guru-guru kita yang bisa PR-nya sudah tepuk tangan boleh ya, sebenarnya sudah bisa dituntaskan bahwa ya hanya dengan istilahnya pijakan-pijakan, dengan apa yang tips-tips yang kami sampaikan ternyata bisa ya untuk menyentuh hati anak-anak. Kenapa anak-anak itu masih masih labil ketika kita sentuh dengan cinta, maka akan bertimbul aura positif ya. Lagi berbunga-bunga kan? Mesti lagi berbunga-bunga. Betul. Masya Allah. Mesti ini juga sebentar lagi berbunga-bunga. Ini apa lagi? Tinggal menghitung hari ya. Itu sederet. Ini sederet buat 3 ya. 4. Oh, 4. Catat. Kerekam. Tadi itu dari kamu nih. Tanggal 5 Bu. Tanggal Bulan 4. depan Bu. Tanggal 4. Tanggal 4. Tanggal 4 hari Jumat. 2 minggu lagi. Baik. Disiplin ini Bapak dan Ibu kita sebagai guru, bahwa disiplin sudah belajar, ini disiplin sebagai kontrol diri kita. Nah, Bapak dan Ibu nanti Mr. Krisna ditayangin ya, ada 5 kontrol sebagai guru. Tadi saya sudah mencontohkan bersama Zafir dalam waktu yang sesingkat-singkatnya syuting. Apakah Ibu tipe pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima? Ya, kita tengok bareng-bareng.
Kenapa kamu terlambat lagi, nak? Saya telat bangunnya. Kamu tuh ya telat mulu. Kemarin telat, sekarang telat. Malu bapak sama kepala sekolah, nak. Kamu jangan ngecewain bapak dong. Ya, lain kali kamu jangan terlambat lagi. Ya, Fir, tungguin bapak. Ya, jangan ngecewain bapak lagi. Bapak kecewa sama kamu sekarang. Ya, silakan masuk. Zafir, ya kamu kok terlambat sih? Maaf Pak, saya telat. Telat? Kamu bangun telat lagi? Ya Pak. Kok telat lagi sih? Nanti jangan telat ya. Masih datang tepat waktu, oke? Ya. Ji, nah, ya. Yuk, masuk. Zafir, kok kamu terlambat lagi, nak? Coba lihat, sekarang jam berapa? Jam 7.20 Pak. Berarti kamu Telat Pak. berapa menit? 20 menit Pak. Kamu tahu konsekuensinya apa? Tahu Pak. Apa coba? Tidak bisa istirahat Pak. Lalu, Lalu saya harus menanyakan teman tentang materi yang tertinggal Pak. baik, Bapak tunggu nanti ya. Sekarang silakan masuk kelas. Fir, Telat bangun Pak. Tadi saya kena macet Pak. berapa kamu ya? Iya. Tahu kan jam berapa dimulai pelajaran? Tahu Pak. Jam 7. Sekarang Bapak bertanya, apa kira-kira solusi dari permasalahan? Selalu kita Pak. Berangkat lebih awal Pak. Terus, ya, Bapak hitung jempol untuk keyakinan yang kamu ingin lakukan agar kamu tidak terlambat lagi. Kali-kali kamu bisa melakukan itu ya. Jadi bangun lebih pagi, jadi berangkatnya nggak terjebak. Macet. Oke, terima kasih nak. Yuk kita masuk. Zafir, kamu terlambat nak. Telat bangun Pak. Tadi saya kena macet Pak. Berangkat kamu ya. Iya. Tahu kan jam berapa dimulai pelajaran? Tahu Pak. Jam 7. Sekarang Bapak bertanya, apa kira-kira solusi dari permasalahan? Bangun tepat waktu Pak. Berangkat lebih awal Pak. Terus, ya, Bapak hitung jempol untuk keyakinan yang kamu ingin lakukan agar kamu tidak terlambat lagi. Kali kamu bisa melakukan itu ya. Jadi bangun lebih pagi, jadi berangkatnya nggak terjebak. Macet. Oke, terima kasih nak. Yuk kita masuk.
Nah, tanggal 10 lagi, misalnya tanggal 10 yang lupa. Konsekuensinya apa? Dengan kesepakatannya, oh iya berarti saya harus di minus. Kalau begitu enak ya? Udah dilakukan belum membuat kesepakatan kelas? Udah. Ya, kesepakatan kelas ya. Jadi sepakat anak-anak akan melaksanakan dan melakukan hal-hal yang sudah disepakati. Biasanya di UMI sama tahfiz yang bolehnya itu ketika anak yang sudah ngaji harus sini gitu kan. Yuk buat kesepakatan dulu gitu kan. Ada ketika saya keliling-keliling ada yang anak-anak itu habis ngaji udah duduk di tempatnya gitu kan. Ada yang malah gambar, ada yang mainan, ada yang numpuk-numpuk Lego apa ya kayak gitu kan. Ada yang ya itu yuk kita buat kesepakatannya. Ketika kesepakatan itu terjadi, anak-anak akan dengan sadar bertanggung jawab dengan kesepakatan itu. Lain hal ketika kita membuat peraturan. Nah nih peraturan kelas 2, peraturan kelas 4 Mr. Fadil di mana Mr. Fadil? Bapak udah punya aturan, kalian harus ikut aturan Bapak. Bapak siapa lu gitu kan? Seperti itu. Udah pada besar ya, anak-anak udah mulai, ih, gua harus belajar sehat gitu kan? Gitu kan? Ada yang ngomong lu, stop nah, gitu kan? Jangan, ya aura-auranya itu udah mulai remaja gimana gitu yang perempuannya, yang ikhwannya gitu. Mr. Fadil siap-siap ini bapaknya yang mungkin nanti ada yang mulai balik dan perempuan gitu. Ya kalau laki-laki masih kayak polos-polos mungkin nanti pas biasanya. Ini harus kita siap-siaga nih. Ini namanya kesepakatan di atas. Ya. Ada ya? Pernah ya? Yang keduanya, terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan yang kita mau. Atau cari. Ya, ada nggak sih orang yang cari? Nggak ada nih. Bukannya hilang. Oh, cari. Nggak ada lah. Hal-hal yang begini mah udah zaman lagi gitu kan. Ini mah dikasih ya, bukan di dikasih. Jadi saya mau sesuatu apapun harus saya dapatkan walaupun saya harus menghancurkan teman-teman saya. Ada nggak yang seperti itu? Alhamdulillah tidak itu kan. Jadi apa? Bekerja seperti air mengalir gitu kan. Tapi harus melarang kiri kanan kiri kiri. Benar nggak sih gitu kan? Ternyata kita seperti air ada jurang gitu kan. Ya, ini baru pemantik nih. Kita akan lakukan di kelas agar anak-anak ketika ada permasalahan kita terapkan yang namanya segitiga restitusi. Yang pertama tadi apa? Menstabilkan identitas. Jadi jangan sampai ketika anak masih emosi kita ngomong, ayo siapa yang salah? Karena mulainya tadi kenapa bisa begitu? Kira-kira anak lagi emosi sama lagi nangis ngomong nggak? Enggak, yang ada gelut lagi gitu, kan berantem lagi gitu kan. Siapa yang salah? Udah nih papa yang mulai gitu kan. Di sini masih musim nggak kata-kataan ayah nama orang tua? Enggak ya? Enggak kan udah ini. Gitu. Nah, yang kedua validasi kesalahan. Dengan tadi memvalidasi kesalahan itu timbul dari anaknya bukan dari seorang guru. Krisna, kamu apa kesalahannya? Betul. Kamu tuh yang tadi yang nonjok gitu. Kira-kira apa? Saya salah, saya selalu salah. Dalam otak anak itu akan selalu salah. Begitupun manajemen kepada guru. Mas Isna jangan gitulah, Mas itu salah gitu kan, nggak boleh gitu, jangan pilih-pilih orang, langsung kerja gitu kan. Oh berarti saya, silogisme ya, berarti saya suka pilih-pilih orang, otomatis saya harus pilih-pilih orang gitu. Karena sudah dicap oleh pimpinannya bahwa saya ini orang. Hati-hati kita dalam berucap. Apalagi ke anak-anak, ya, setuju ya? Stabilkan identitas, validasi kesalahan dan menanyakan keyakinan. Kira-kira keyakinan apa nih yang mau disepakati antara Rifat dan Eksa? Siapa nanti saya akan jadi
duta anti bullying di kelas. Keren kan? Ya, seperti itu. Biasanya kan dari kesalahan timbullah solusi kalau misalkan anak itu menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan. Ya, bisa dipahami insya Allah ya, bisa diterapkan juga. Oke, itu saja mungkin. Sudah semua? Masya Allah, sudah semua alhamdulillah. Berarti bulan depan ketika kami mengkonfirmasi, ketika kami merefleksi dari apa yang sudah Bapak dan Ibu lakukan, implementasikan hari ini dan ke depan, insya Allah itu jadi ilmu ya, jadi sedekah jariah juga, terus jadi strategi Bapak dan Ibu dalam